Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Dani, NIM 2017 71048. Saya berasal dari kampus Institut Teknologi PLN Jakarta dengan jurusan D3 Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan judul proyek akhir saya yang berjudul meningkatkan keandalan gardu distribusi dalam menurunkan jumlah gangguan pada kubikel terhadap corona pada gardu beton dengan sensor DHT11. Di sini saya akan menjelaskan alat-alat yang terdiri dari Arduino, relay, LCD, habis itu heater. Sebagai heater itu sebagai alat yang buat memanaskan kubikel. Baik, di sini saya akan menjelaskan macam-macam alat dan fungsinya. Yang pertama, sensor DHT11 berfungsi sebagai mengukur suhu dan kelembapan. Habis itu Arduino sebagai otak dari semua alat ini yang dapat memerintah kerja sebuah alat. Habis itu relay sebagai saklar otomatis yang terdiri dari NO dan NC. Habis itu LCD sebagai output dari sensor DHT11 yang diukur oleh sensor DHT11, outputnya ditampilin ke LCD. Habis itu beban ini bisa dipakai heater, bisa juga dipakai lampu. Sebagai indikatornya saya pakai lampu. Habis itu cara kerjanya, apabila suhu di atas 30, heater akan mati atau lampu akan mati. Apabila suhu di bawah 20 derajat Celcius, heater akan bekerja yang dapat diperintah oleh relay. Baik, saya akan melaksanakannya. Baik, di sini saya akan melakukan percobaan. Sebelum kita melakukan percobaan, alangkah baiknya kita periksa dulu apakah alat itu sudah terhubung atau belum. Yang pertama, sensor DHT udah terhubung ke Arduino. Habis itu relay udah kehubung ke Arduino, LCD udah kehubung ke Arduino, dan heater atau beban lampu udah kehubung ke sumber 220 volt. Habis itu kita masukin input dari Arduino ini, kita hubungkan ke tegangan 220 volt memakai adaptor. Habis itu Arduino bekerja dan lampu hidup. Karena lampu hidup disebabkan sensor DHT belum mengukur suhu dan kelembapan. Apabila udah mengukur suhu dan kelembapan, maka lampu akan mati. Baik, di sini sensor DHT mengukur suhu kelembapan dalam keadaan 33 derajat Celcius dan kelembapan 41%. Baik, di sini saya akan menurunkan suhunya dengan memakai batu es. Di sini kita menunggu suhunya apakah bisa turun dengan batu es. Kalau bisa turun, maka lampu akan hidup. Sekarang suhu kelembapan udah mencapai 30 derajat Celcius. Dari 33 derajat Celcius. Suhu udah mulai turun 31 derajat Celcius. Suhu sudah turun 30 derajat Celcius. Apabila suhu sudah di bawah 30 derajat Celcius, maka relay akan bekerja yang diperintah oleh Arduino, dan relay dapat mengaktifkan saklar NO-nya ke beban.
relay udah bekerja dengan efektif, maka lampu akan hidup. Apabila suhu udah di atas 30 derajat Celcius, maka lampu akan mati lagi atau heater akan mati lagi. Di sini saya akan memanaskan suhunya memakai solder. Baik, di sini saya akan memanaskan suhu dengan memakai solder. Apabila suhunya udah di atas 30, maka relay akan hidup. Atau suhunya udah mencapai 30, relay akan hidup. Habis itu heater akan mati lagi. Lampu akan mati lagi atau heater mati lagi. Kita memakai solder. Kita tutup supaya biar cepat panasnya. Suhu udah mencapai 30 derajat Celcius, maka relay akan bekerja. Habis itu heater atau beban akan mati. Kita dapat minimalisir kerusakan heater. Biasanya heater dipakai di PLN 24 jam non-stop. Habis itu kalau kita memakai alatnya tersebut tadi, kita dapat mempekerjakan heater dengan waktu tertentu atau suhu tertentu. Habis itu kalau kita pakai heater 24 jam, maka heater akan memakai daya yang banyak. Habis itu memakai kapasitas heater itu semakin menurun karena sering dipakai dan 24 jam, maka heater sering rusak atau nggak bisa memanaskan suhu lagi. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.